Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah.
Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Semua diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah berbuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua bersuka cita. Amin. Berikan tos dulu sama kanan kiri teman-teman. Yes, katakan engkau luar biasa. Luar biasa. Ya, ada sukacita. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan akan memberikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Oh, semuanya rindu. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Saat kita semuanya, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Engkau sungguh baik.
Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau melindungi kami Tuhan, dan Kau mengizinkan kami untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau rindu Tuhan untuk memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Kau rindu Tuhan memenuhi Tuhan roh-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan ada urapan yang baru ya Bapa, ada kemenangan yang baru ya Bapa, ada pemulihan yang baru Tuhan, ada kesembuhan yang baru yang Tuhan akan curahkan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami ya Bapa. Kami mau buka hati untuk Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Engkau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan di dalam ibadah kami ya Bapa. Sehingga tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan teman-teman kami ya Bapa yang akan menonton Tuhan, yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Engkau juga menjamah Tuhan setiap mereka Tuhan. Engkau lawat Tuhan setiap mereka ya Bapa dimanapun mereka berada ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka juga akan Tuhan dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan teman-teman? Amin. Haleluya. Lihat kanan kiri katakan Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini akan ada penuaian jiwa dan pesan yang terakhir. Amin. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan membangkitkan generasi kita, amin. Amin. Sehingga ada penuaian jiwa, amin. Amin. Haleluya.
Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi setiap kita pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Baik di dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh biodata Yesus. Kami akan memberi ya Bapa. Bahkan ada anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, jamahlah kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu
Beranikan diri saudara untuk menaikkan penyembahan Tuhan pada Tuhan. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Mulailah katakan haleluya, 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 haleluya. Dengan kerinduan, dengan kehausan, biarlah kita minta kepada yang mempunyainya. Biarlah setiap bahasa-bahasa yang diberikan sama Tuhan kita aktifkan, kita pergunakan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk angkat berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Oh Yesus, Yesus. Oh, janganlah kami, penuhi kami Tuhan. Oh, syakalala barakalala syakalala syakalala ushikilala syakalala barakalala ushikilala barakalala syakalala syakalala memiliki kesombongan, Tuhan kau runtuhkan ya Bapa. Ku buka hati untuk lembut Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah Rohku. Pulihkanku, Pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, pulihkanku. pulihkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tetap memuji menyembah Tuhan. Hirata karada masyakarada bayarala 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 bayarala. Suriara basikirara masyakarada bayarala bayarala bayarala. Surata karada basikirara masyakarada. Surasekirara basikirara bayarala Horata karada bayarala 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 bayarala. Hibasikirara masyakarada bayarala. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau baik. Kau sangat baik. Kau terlalu sayang sama kami. Kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cuaca Kau berikan cerah. Kesehatan sempurna Kau berikan buat kami. Kehausan, kerinduan, kesempatan Kau berikan lagi buat kami. Sehingga kami boleh berada di rumah Tuhan. Bapa, kami tahu undangan-Mu untuk kami adalah memberkati kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, ajarkan, berikan pewahyuan baru buat kami. Harta benda sorgawi yang baru kepada kami. Sehingga kami mengerti apa isi firman Tuhan. Dan dengan kekuatan khusus dari sorga, kami boleh menjadi pelaku firman. Saya percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu selalu memberikan yang terbaik buat kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Izinkan ada perkataan sederhana tapi penuh dengan kuasa. Sehingga kami semua boleh mengerti. Dan kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami pulang membawa berkat surgawi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menanti firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang bersifat khotbah, tetapi ada unsur teologis. Saya akan bagikan beberapa rahasia yang tentunya rahasia ilahi dan akan memberkati kita semua. Memang tidak semua mengerti, tidak semua sulit, tidak semua mudah untuk dipahami. Tapi satu hal yang saya percaya dan pasti, ketika kita izinkan Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan pastinya keinginan Tuhan dalam hidup kita supaya hidup anak-anaknya diberkati. Ini penting sekali. Kita akan masuk dalam tema khotbah berkat istimewa. Katakan kiri kanan, ada berkat istimewa. Ada berkat istimewa. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki Pentakosta ketiga. Kita sudah dan sedang memasuki Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama yaitu di loteng atas. Ketika murid-murid Yesus berdoa di loteng atas dalam penelitian, tiba-tiba ada hembusan angin yang kuat dan ada lidah berbentuk lidah api. Jadi api yang berbentuk lidah hinggap di atas kepala murid-murid. Dari situ mereka mulai berbahasa. Itu Pentakosta pertama. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street. Jadi dari Yerusalem bergerak ke barat di Azusa Street dan akhirnya berhenti di timur. Dan sekarang Pentakosta ketiga dari timur kembali ke barat dan akhirnya ke Yerusalem. Pada saat kembali ke Yerusalem, Tuhan Yesus akan datang kembali.
Nubuatan itu sudah disampaikan dalam kisah Nuh, tapi tersembunyi, nubuatan yang tersembunyi. Dan kita sudah dan sedang ada di Pentakosta ketiga, Pentakosta terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, pada saat dia masih bersama murid-muridnya, sebelum dia disalibkan, dia pernah berkata hal ini kepada murid-murid. Kita buka Yohanes 16 ayat 4. Tuhan Yesus sudah sampaikan satu rahasia buat murid-muridnya, dan ini khusus untuk murid-murid. Yohanes 16 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan Yesus memperkatakan ini kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus masih sama-sama dengan murid-muridnya, belum disalibkan. Tapi dia bilang sama murid-muridnya, kamu ingat. Ada satu statement yang Tuhan bilang, kamu harus ingat akan hal ini. Sekarang apa yang Tuhan mau kita ingat? Coba lompat ke ayat 7. Ini yang Tuhan Yesus mau kita murid-muridnya ingat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus menyarankan, menginstruksikan, memerintahkan kepada murid-murid supaya ingat tentang perkataan Tuhan Yesus, bahwa lebih baik Tuhan Yesus pergi. Tapi pada saat itu murid-murid tidak mengerti kepergian Tuhan Yesus itu ngapain gitu. Apa yang dimaksud dengan pergi? Ternyata yang dimaksud dengan kepergian Tuhan Yesus itu adalah pada saat dia dimuliakan, dia diangkat ke surga. Lebih baik jika dia pergi, karena kalau dia pergi, dia diangkat ke surga, dia bisa minta kepada Bapa untuk mengutus penghibur. Penghiburnya tuh P-nya huruf besar. Penghibur. Padahal di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Jadi penghibur ini adalah sesuatu yang spesial, dan itu bisa diberikan kepada kita saat Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Adalah lebih baik, lebih berguna untuk kita semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah gitu ya, penghibur itu apa? Kalau kita lihat di ayat 8 dikatakan, di ayat selanjutnya, kalau ia datang, kalau penghibur itu datang, akan ada 3 hal besar yang dilakukan, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran. Dan yang ketiga, penghakiman. Jadi kalau kita baca ayat selanjutnya, itu dikatakan menginsafkan dunia akan dosa karena banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan itu kalau penghibur datang, akan kebalikannya ya, akan banyak orang percaya kepada Yesus. Yang pertama. Yang kedua, akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa karena dia berasal dari Bapa. Yesus akan ada di sorga. Dan kalau Yesus ada di sorga, artinya kita harus mengikuti jejak Yesus yang tahu jalan ke sorga, kan gitu ya. Kalau kita ikut orang pergi ke BCS Mall yang tidak pernah ke BCS Mall, kan nanti kita sama-sama nyasar, orang buta nonton orang buta, kan gitu. Tapi kalau orang itu sudah pernah ke BCS atau ke One Mall Batam, yang saya nggak pernah pergi dulunya gitu ya, tiba-tiba anak saya sudah pergi, saya ikutin anak saya, kan kita tahu jalan ke sana. Kemarin anak GC pergi ke Cafe Gamers ya kalau nggak tahu. Saya nggak tahu, ternyata Roy yang belum pernah pergi tapi dia sering melewati, dia tuntun saya. Coba bayangkan Roy nggak tahu, saya dituntun sama orang yang nggak tahu, pasti kan nyasar. Jadi kalau kita mau masuk surga, pastikan mengikuti pribadi Yesus yang sudah ada di surga. Itu kebenarannya. Itu penting. Jangan ikut-ikutan orang yang belum ada di surga, tapi hanya mengatakan ada surga, tapi orang itu tidak mengerti siapa yang harus kita ikuti. Itu bahaya. Dan yang ketiga, penghakiman. Artinya akan ada penghakiman. Ada kasih Allah, ada murka Allah. Kasih karunia itu berharga, bernilai.
tetapi harus kita hargai. Jangan kasih karunia itu kita anggap enteng. Nggak bisa begitu, kita cincai-cincai, nggak ada. Kebenaran tidak ada kata cincai lah, nggak ada. Cincai itu adanya di orang Teochew sama Hokkien sama kayak cincai. Tapi kalau di sorga nggak ada cincai. Ya, tidak. Jadi kalau kasih karunia kita dapatkan, artinya sesuatu yang berharga itu harus kita hargai, harus kita hormati. Jangan kita anggap enteng. Itu makanya ada penghakiman. Nah, kita kembali lagi tentang kata penghibur tadi. Pak, saya mau pastikan penghibur itu siapa? Coba kita buka di kitab Yohanes sebelumnya, Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan siapa itu penghibur sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan. Ayat 6. Demikian ayat 6, itu 8. Ya, pelan-pelan aja. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya. Sebentar. 14 ayat 26. Ini kebenaran ya. Ayat 26, mohon maaf. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini Yesus telah menerjemahkan pada 2 pasal sebelumnya bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Pak, jadi kalau kita terima Yesus, kita sudah penuh Roh Kudus belum? Kalau kita jadi Kristen, pengikut Kristus, kita sudah penuh dengan Roh Kudus belum? Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Coba kita bahas sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Buka Lukas 24 ayat 50. Coba. Yang penting kita sudah tahu penghibur ini Roh Kudus. Kita akan lihat kisahnya seberapa pentingnya dan bagaimana membedakan antara penuh dengan Roh Kudus atau termaterai dengan Roh Kudus. Nanti saya akan bukakan ayatnya pelan-pelan. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania ini dekat rumahnya Maria Marta. Saya pernah pergi ke sana di rumah Maria Marta dan Maria Magdalena. Saya pernah ada 2 rumah itu. Di Maria Marta itu tinggalnya di Betania, bukan Botania. Botania di Batam, bahaya itu. Betania, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Jadi kalau Maria Magdalena itu beda. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Jadi dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini cara Tuhan Yesus naik. Tangannya diangkat memberkati mereka. Lalu ayat 51, right? Ayat selanjutnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi cara Yesus terangkat ke sorga luar biasa ya. Posisi tubuhnya memberkati murid-muridnya dan dia pelan-pelan naik ke sorga. Jadi Tuhan Yesus itu selalu ingin memberkati murid-muridnya. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Nah, ya. Jadi ini cara Tuhan Yesus naik. Dan apa yang dikatakan pada saat dia mau berpisah terangkat ke sorga, coba buka KPR 1 ayat 8. Saya paralel dengan Injil. KPR 1 ayat 8. Ini terkenal nih. Ini dulu salah satu visi misi kita. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Amin. Jadi jelas pada saat Yesus mau terpisah dengan mereka, terakhir kali pertemuan antara Yesus sebagai Tuhan dan Guru terhadap murid-muridnya, dia memperkatakan ini dengan posisi tangan memberkati. Lalu pelan-pelan Yesus naik ke langit. Semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin kecil, semakin lama hilang, timbul karena ketutup awan dan akhirnya terhilang. Berarti pesan ini penting dan sikap Yesus itu penting karena dia ingin selalu memberkati kita dan berkat itu adalah Roh Kudus, berkat yang istimewa. Berkat istimewa dari Tuhan bukan berkat dunia. Hadiah istimewa dari Tuhan bukan hadiahnya dunia. Kalau boleh saya ilustrasikan, kalau kita dapat satu kado dari dunia, itu kita buka, ya cuma isinya itu.
Tapi kalau dari Yesus, kado dari Tuhan Yesus, begitu kita buka, terdapat banyak lagi kado-kado di dalam. Ada berkat-berkat lain yang sudah terintegrasi dengan berkatnya sorga. Itu luar biasa. Kenapa? Karena sorga sempurna. Ya. Kalau dunia pasti kekurangan A, kekurangan B, kekurangan C. Orang minum obat dari dokter, kalau kelebihan overdosis bisa berdampak. Dan kalau obatnya habis, ketika sakit lagi, tergantung sama obat. Cara pakainya tertentu, ditentukan. Tapi kalau dari sorga, sekalipun kita minum obat sorga, kelebihan dosis semakin bagus. Tidak ada ketergantungan obat. Karena obatnya sorga adalah Roh Kudus. Semakin penuh dengan Roh Kudus itu semakin luar biasa. Nah terus pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengetahui bahwa Roh Kudus turun atas kita, kan gitu. Kita udah jadi Kristen bertahun-tahun, malah ada yang jadi Kristen keturunan, kan gitu ya. Karena dari bayinya papa mamanya Kristen jadi Kristen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ini indikator Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpulnya bukan di banyak tempat. Jadi orang Kristen tidak boleh terpencar-pencar. Pak, saya di sana aja deh. Saya di sini aja deh. Artinya orang Kristen itu harus unity. Amin. Ayat 2 dilanjutkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjut ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi dikatakan pada saat mereka penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Indikatornya mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi berdoa atau berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah Alkitabiah. Ada dasar firman. Kalau memang di luar sana banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin tidak mempercayai, ya that's okay. Kalau saya, acuan saya adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Gitu. Jelas ini pernah terjadi. Dan karena saya terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa dulu dan sekarang selama-lamanya tetap sama, maka apa yang pernah terjadi dahulu akan terjadi lagi sekarang. Itu saya terlalu percaya dengan karakter pribadi yang namanya Allah Tritunggal. Jadi kalau Roh Kudus bisa lakukan hal ini, Roh Kudus juga bisa lakukan hal yang sama di zaman-zaman saat ini. Tapi yang jelas indikatornya penuh dengan Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Bahasa itu apa? Saya nggak ngerti. Ada yang saya pernah lihat bahasanya kayak logatnya Israel. Saya pernah lihat ada yang seperti logatnya Chinese. Saya pernah melihat seperti logatnya bahasa Latin. Gitu ya. Tergantung dari roh yang memberikan kepada kita untuk mengatakannya. Dan roh tidak pernah memaksa. Roh Kudus lemah lembut. Ketika dia ingin gerakan lidah kita, biarkan dengan iman kita menggerakkan lidah kita. Jadi bukan kita lidahnya kita, bukan begitu gitu ya. Tapi biarkan roh itu nanti menggerakkan gimana caranya saya juga nggak ngerti. Tapi saya pernah mengalami itu dan saya rasa itu tidak masuk di akal gitu ya. Tapi yang jelas ketika saya mengalami itu dalam hadirat Tuhan, saya tetap berkata-kata dan saya tidak bisa berhenti. Jadi izinkan Roh Kudus menggerakkan lidah kita dan biarkan itu berjalan dengan iman. Memang kita tidak akan mengerti karena memang sudah dayat. Nanti saya akan bahas. Lalu apa bedanya dengan orang yang tidak penuh Roh Kudus? Kalau ada yang penuh berarti ada yang tidak penuh dong. Atau yang setengah Roh Kudus misalkan seperti itu.
Saya tidak berani mengatakan seperti itu, tapi kalau saya hanya boleh bilang ketika kita menerima Yesus, kita sudah termaterai oleh Roh Kudus, tapi belum penuh Roh Kudus. Makanya ada beberapa orang yang dalam pujian penyembahan, dia bisa berbahasa roh, tapi ketika dia sampai di rumah, dia tidak bisa lagi berkata-kata dalam bahasa roh. Karena tidak penuh dengan iman untuk memperkatakan. Ini bahasa roh ini harus dilatih. Kenapa? Wah, banyak sekali kegunaannya. Ini ibaratnya senjata tercanggihnya pengikut Kristus. Lebih canggih daripada AK-47. Ini lebih canggih lagi. Ya. Tank besar juga kalah canggih. Ini lebih canggih lagi. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tapi tidak penuh dengan Roh Kudus. Belum pasti dia penuh dengan Roh Kudus. Bedanya apa, Pak? Oke, saya ilustrasikan gini. Kalau di depan saya ada segelas air putih, saya minum, ya, segelas air putih saya minum. Airnya ada di mana? Airnya dari tubuh. Itu termaterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus materaikan kita. Tapi sekarang saya tanya, kalau kita masuk ke kolam renang, airnya ada di mana? Sekeliling kita. Itu penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Beda dengan tadi secangkir air yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita dalam air, dalam kolam renang, gitu ya, itu kan air menaungi kita semua, seluruh tubuh kita dinaungi. Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Itulah penuh dengan Roh Kudus. Jadi berbeda, dua hal yang berbeda. Termaterai dengan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Makanya orang yang sudah jadi Kristen masih ada yang, mohon maaf, ada kan yang masih main judi? Ada. Judulnya sih main catur, judulnya sih main mahjong gitu ya. Tapi pakai taruhan. Ada itu ada. Padahal anak Kristen, wah kalau jalan, wih rantainya kayak rantai anjing itu yang Doberman itu. Salibnya, ya ampun, ini mungkin sama kali sama salib mimbar gitu. Tapi masih berjalan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena belum penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini penting, sangat amat penting. Apa aja, Pak? Nah, kita buka rahasia Alkitab. Ya, yang pertama akan memberikan kuasa. Buka Markus 16 ayat 17. Kalau kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, ini yang dilakukan Roh Kudus. Ini salah satu keuntungan-keuntungan yang diberikan Tuhan, hadiah, berkat istimewa tadi. Markus 16 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Katakan, saya orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjutkan ayat 18. Ayat selanjutnya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Ya. Jadi ini tanda-tanda orang percaya nih. Coba lihat ayat 17. Ada perbedaan kondisi. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi setan-setan itu lari karena siapa? Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang gak percaya, ada orang gak percaya nih, dia lihat nih, wah ini ada orang kerasukan gitu ya. Terus tiba-tiba dia pernah dengar dari temannya yang orang percaya, wah setan itu bisa diusir dalam nama Tuhan Yesus. Dia coba gitu, dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau setan. Hilang gak setannya? Hah? Loh, berarti Alkitab gugur dong. Berarti Alkitab gugur dong. Alkitab bilang apa? Mereka mengusir setan-setan demi nama dia. Dengan catatan pada saat dia ngomong dia harus percaya, karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya gitu kan. Memang sebelumnya dia gak percaya, tapi karena gak ada pilihan dia katakan dengan kepercayaan, hilang gak setan itu? Hilang, karena nama Yesus yang berkuasa. Yang punya kuasa bukan orang itu. Demi namaku. Nama Yesus yang berkuasa. Tapi, gitu ya, perhatikan ayat ini. Setelah itu kan dilanjutkan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Tuhan Yesus yang ngomong. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru.
Tapi apa yang selanjutnya terjadi setelah mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru? Ayat 18. Mereka pegang ular. Ular dipegang. Lah, jangan coba-coba dengar Alkitab dari sini, pulang ke mata kucing, ngelihat ular, cari-cari ular, hiratakarada basir. Bisa matok nanti. Ini ular ini bukan ular yang ular kita pikirkan. Ular ini adalah simbol iblis. Artinya kuasa iblis tidak berkuasa atas kita. Kita tidak tunduk kepada kuasa iblis. Anak Tuhan yang percaya nggak mempan santet, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya kasih tahu, tapi suka makan sate. Beda sate dengan santet. Ya, jadi kalau santet itu nggak mempan buat anak Tuhan. Kami sudah layani beberapa orang-orang yang masuk dalam black magic. Mereka bilang paling susah santet itu santet orang Kristen yang benar-benar Kristen. Karena ada kuasa. Jadi setelah mereka dapat urapan Roh Kudus, berbahasa lain, baptisan Roh Kudus gitu ya, dikenal dengan istilah baptisan Roh Kudus. Sekalipun ular menyerang mereka, kuasa iblis mau menyerang mereka, mereka tidak tunduk kepada kuasa iblis. Itu satu. Yang kedua, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya, ketika kita bertemu dengan rekan-rekan di luar sana yang mungkin ada dengki dengan kita atau melakukan hal-hal yang jahat dengan mengirim panah-panah api si jahat, itu tidak akan mencelakai kita. Karena ada perlindungan Tuhan Yesus yang begitu sempurna melalui Roh Kudus. Dimulai dengan apa? Baptisan Roh Kudus tadi. Gitu. Dan bahkan kita jadi saksi. Kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus gitu kan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saksi di mana? Yerusalem. Yerusalem berbicara apa? Keluarga. Yudea berbicara apa? Saudara seiman. Samaria berbicara apa? Seluruh orang, baik yang percaya atau tidak percaya. Bahkan sampai ke ujung bumi. Kita jadi saksi-saksinya apa? Orang sakit tumpang tangan doa sembuh. Wow, kok bisa? Dia bukan melihat kitanya, tapi dia melihat ada kuasa Roh Kudus dalam diri, ada kuasa Yesus. Diawali dengan apa? Mulai berbahasa-bahasa yang baru. Jadi yang pertama, ketika kita mulai berkata dalam bahasa roh, kita punya kuasa dari Roh Kudus. Mempunyai kuasa, katakan mempunyai kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Yang mau katakan amin? Amin. Hal-hal yang belum terjadi. Ini berbicara masa depan. Ya. Allah Tuhan menciptakan waktu, tapi dia tidak ada dalam waktu. Dia memegang waktu. Dia bisa menghapus masa lalu kita yang tidak baik, dan dia bisa menciptakan masa depan yang baik. Karena dia di luar waktu. Makanya orang yang di dalam waktu, sesuatu apapun yang dalam waktu, itu tidak kekal. Tapi karena dia di luar waktu, makanya ada kekekalan. Dan roh kebenaran ini akan mengatakan apa yang dikatakan Allah. Tentang apa? Tentang hal-hal yang akan datang. Apa itu? Tentang masa depan kita. Karena Allah ingin memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan damai sejahtera, dan pastinya sempurna. Dia akan pimpin kita. Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus akan tuntun kita. Kalau tadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa. Yang kedua, Roh Kudus akan pimpin kita kepada masa depan rancangan Allah. Hal-hal yang akan datang. Ini luar biasa. Dia akan tuntun. Aduh, saya mau bisnis ini nih. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan nak, kamu cocoknya, talenta kamu bisnisnya ini. Kan gak mungkin kita jualan pohon Natal di zaman Valentine. Bener ya? Bener gak? Ya kan? Gak mungkin juga kita jual aksesoris Valentine pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Gak pas. Cuma kan terkadang kita pikir, nah ini nih. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, dia akan nuntun kita.
pada saat kita mau memaksakan diri kita, selalu ditutup. Karena Tuhan bilang ini, salah nak, kamu harus lewat kiri, bukan lewat kanan. Sehingga ketika kita berjalan dengan kepenuhan Roh Kudus, karena Tuhan bersama kita, ya tentunya kalau Tuhan buka pintu nggak mungkin setengah-setengah. Tuhan kalau buka pintu dia buka atau tutup. Gitu. Gak ada tuh Tuhan buka setengah pintu, nak sini deh ngintip dulu. Kalau Tuhan buka pintu dia buka. Dan hebatnya lagi kalau dia buka pintu nggak ada yang bisa nutup Bapak Ibu. Mau dijahatin sama manusia, mau dijahatin sama si bolis lagi, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang buka pintu. Dia pimpin kita, Roh Kudus pimpin kita. Itu luar biasa. Tadi saya bilang, ada di dalam air, bukan minum air. Kalau kita dalam air, ya hidup kita dinaungi oleh Roh Kudus. Semuanya benar-benar dituntun, dipimpin. Roh Kudus berotoritas. Sehingga anak-anak Tuhan yang kepenuhan Roh Kudus, dia selalu berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Ini yang kedua, kalau kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, kita buka 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Wow. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita punya postcard yang perangkonya kilat khusus. Gak ada kita berkata-kata kepada hamba Tuhan atau kepada nabi-nabi. Tapi ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, langsung tembus awan-awan, langsung ke sorga, ke hotline customer service sorga, nomornya 777. Gak bercanda. Jadi ketika kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh, kita tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Direct link. Wow. Shortcut. Ya, orang manusia kan sukanya shortcut ya, nih aja instan. Nah ini ada rahasia instan. Kalau mau ngomong sama Allah langsung, sorga mau terbuka, berkata-kata dalam bahasa roh. Ini luar biasa. Pak, udah alami belum mujizatnya? Oh banyak. Kami, saya dan mungkin beberapa pengerja yang sudah mengalami gitu ya, dan kami memang sudah mengalami banyak hal yang tidak pernah kami mengerti. Makanya dikatakan rahasia. Pak, kok bisa rahasia? Saya jelaskan bahasa aslinya biar kalian bisa tahu. Terkadang pada saat kita berdoa, tidak sengaja kita buka celah buat iblis. Kok bisa Pak? Bisa. Ya Tuhan, keluarga hamba-Mu sedang mengalami kesulitan. Suami hamba Tuhan, matanya selalu tertuju sama rumah di seberang Tuhan. Aduh Tuhan, si Meice, aduh Tuhan. Nah itu secara tidak langsung kita sudah buka ketakutan kita, kekhawatiran kita. Terkadang kita doa lagi, aduh Tuhan, ini kok bos ini susah dibilangin Tuhan, dia selalu salah paham sama saya, celah lagi. Jadi setiap kita berdoa dalam bahasa Inggris, Chinese, Indonesia, Melayu, apapun bahasa Arab, tetap bisa didengar oleh si iblis. Iblis mengerti bahasa itu. Pada saat dia mendengar, dia tangkap, oh ini celah. Saya masuk, saya adu domba, saya pecahkan, saya bikin dia drop, saya bikin dia terpisah dari Allah. Kenapa? Ingat, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kerjaan iblis kayak begitu. Makanya doa yang paling rahasia yaitu bahasa roh. Iblis mau ngupik, dia denger apa? Bala. Ditanya sama bosnya, jenderalnya, ngomong apa dia, coy? Dia ngomong, nggak tahu, oh ngomongnya bala. Nggak ngerti.
Karena kita berdoa dengan bahasa. Ada hal-hal yang rahasia. Bahkan ketika kita dalam kendaraan sambil bernyanyi gitu ya, setel lagu rohani, terus kita berbahasa, mungkin pada saat itu di komplek kita, di mana anak kita sedang di rumah, si kecil ada di rumah gitu ya, sedang ada pencuri yang sedang cari kesempatan rumah kosong. Dia lagi keliling komplek, mana ya yang bisa dibongkar rumahnya. Tapi karena kita berdoa dengan bahasa yang rahasia kepada Allah, dan Roh Kudus tahu tentang hal-hal yang akan datang, pada saat kita berdoa, malaikat Tuhan berjaga-jaga di rumah kita. Pada saat si penjahat lagi mau ke depan rumah kita, dia ada rasa kayaknya ada orang nih, jangan. Akhirnya dia lewat. Setelah kita pulang, malamnya baru dengar kabar di WA grup komplek bahwa rumah sebelah kita atau 2 rumah dari kita terjadi perampokan. Pada saat yang sama anak kita si kecil lagi diam di situ tanpa orang tua. Kenapa? Ada hal-hal rahasia yang Tuhan sudah tahu, karena ketika kita berbahasa roh, Dia sudah mengerti. Itu hal-hal luar biasa. Jadi tadi yang pertama kita belajar bahwa memberikan kekuatan, yang kedua memimpin kita, yang ketiga menyampaikan rahasia. Dan bukan itu saja, coba di ayat 4. Ini bagus. Jadi saya kasih tahu rahasia-rahasia bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau orang berbahasa roh, nggak ada yang ngerti bahasanya. Tapi kalau orang bernubuat, kamu akan dipakai Tuhan. Ngerti nggak? Ngerti. Dia bisa bangun jemaat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kamu bisa bangun jemaat kalau diri kamu sendiri belum dibangun? Diri kamu rapuh. Kayunya banyak rayapnya, temboknya pada keropos-keropos. Bangunan tubuhnya belum bisa melayani. Karena memang harus dibangun dulu. Bagaimana dia bisa membangun jemaat kalau dirinya belum dibangun? Nah, untuk membangun dirinya, makanya harus berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, maka diri kita dibangun. Badan kita yang sakit mulai di restrukturisasi, mulai ada healing dari Tuhan. Bahkan semangat kita yang rapuh mulai dibangun. Makanya kenapa kalau kita nggak punya doa bahasa roh ini, terkadang kita cepat capek, cepat letih dalam pelayanan. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, kayak Paniko, sudah tua sekali itu Paniko itu. Tapi lihat semangatnya, gairahnya, tenaganya, itu luar biasa. Jadi sangat amat penting bahasa roh itu. Dia bisa membangun fisik kita yang lemah, dia juga bisa membangun kerohanian kita yang lemah. Sehingga pada saatnya nanti kita akan menjadi bangunan tubuh yang kokoh. Bait Allah, bait Roh Kudus yang kokoh. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Amin. Jadi yang keempat itu membangun kita. Diteruskan lagi dengan tulisan Paulus di Roma 8 ayat 26. Roma 8 26. Berarti kan daging itu lemah, roh penurut tapi daging lemah dibangun. Nah, Roma 8 ayat 26 Paulus bilang gini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, yang tadi dibahas tadi ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Artinya gini, ya. Ketika kita lemah, kan untuk memulihkannya harus dengan doa. Aduh Tuhan, kayaknya kok saya gampang tersinggung ya Tuhan. Aduh Tuhan, kok saya kayaknya emosi saya meledak-meledak. Saya dulu emosi itu tinggi, emosi saya tinggi. Aduh Tuhan, ini gimana ya Tuhan ya? Kok saya kayaknya cepet khawatir, cepet takut gitu. Gimana ya Tuhan? Nah itu kan biasanya doa tuh, kita doa. Nah tapi dikatakan di sini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, ada doa-doa yang disempurnakan. Terkadang kita nggak tahu caranya berdoa, kita tidak tahu mengatakannya gimana, bagusnya gimana, kita nggak tahu. Tapi dengan bahasa roh, dengan berdoa dalam bahasa roh, doa kita sempurna. Itu yang kelima. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, itu disempurnakan. Ada keluhan-keluhan yang mungkin kita nggak tahu. Kita pikirnya gini, aduh orang ini bermasalah Tuhan. Padahal sebenarnya bukan orang ini yang bermasalah, tapi keadaan yang bermasalah. Jadi ketika kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh,
doanya disempurnakan sehingga langsung pada akarnya. Otomatis masalahnya akan selesai. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah memberikan kuasa, yang kedua memimpin kita, yang ketiga menyampaikan rahasia, yang keempat membangun kita, yang kelima menyempurnakan doa. Sehingga pada saat kita berdoa ada kelemahan-kelemahan yang akan diselesaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dan yang terakhir ini yang penting. Saya akan buka perjanjian lama karena Roh Kudus jarang sekali dikupas. Perkataan dalam bahasa roh jarang sekali dikupas dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena konteksnya banyak orang berpikir Roh Kudus ada setelah Tuhan Yesus naik. Tapi sebenarnya ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang cukup terkenal, yaitu Nabi Yesaya. Kita buka Yesaya 28 ayat 11. Saya kupas dari perjanjian lama. Yesaya 28 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Coba saya minta King James Version. Ini lebih jelas lagi kalau terjemahan TB kurang. For with stammering lips and another tongue. Bahasa lidah. Another tongue, bukan another language. Kalau another language bisa Inggris, Amerika, Prancis, tapi dia katakan another tongue. Bahasa lidah yang lain. Tidak dapat diterjemahkan, bahasa lidah yang lain. Bukan another language. Saya udah lihat bahasa aslinya. Will he speak to these people? Coba balik lagi ke TB. Ketika ada another tongue, ada bahasa lidah yang lain, itu ya. Maka orang-orang ini diutus untuk berbicara kepada bangsa lain. Ada kuasa. Tuhan tadi bilang, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Dan luar biasanya di ayat 12, coba perhatikan. Untuk apa nih? Untuk apa kita berkata-kata dengan bangsa lain? Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Saya mau tanya sekarang, dalam kehidupan kita, keseharian kita, pernah gak kita rasa letih lesu? Capek menghadapi hidup, capek menghadapi keluarga, capek menghadapi anak, capek menghadapi keuangan, ya. Bahkan ada yang bilang capek menghadapi pelayanan. Gitu. Benar ya? Ada rasa capek. Terus kita mulai bilang gini, aduh, capek deh. Lebih baik kita stop aja dulu. Refreshing, gitu ya. Kita ngomong gitu, refreshing kemana? Udahlah, kita mancing dulu aja. Itu kalau hamba-hamba Tuhan yang zaman dulu. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan sekarang, ya udah kita ke mall. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang, ya udah kita ikut ini aja deh, tur rohani. Ya, kalau ke Israel tuh namanya tur rohani. Ya udah, kita kalau enggak gini deh, kita masuk menara doa. Ada juga yang begitu. Ada juga, ya udah kita ke pantai aja. Ada juga yang begitu. Ada juga, ya udah kita ke pinggir jurang aja, ngapain? Teriak sekencang-kencangnya. Ada juga yang begitu. Itu ya. Ada juga yang begitu, ada. Jadi stres-stres itu, kepenatan itu, kejenuhan itu, dicari jalan keluarnya, berhenti, terus cari jalan keluar dan tenangkan diri. Itu kan cara dunia ya. Ada yang bilang, ya udah kita ngedugem aja. Ya oke aja. Atau bilang, udah kita karaoke sama teman-teman. Boleh aja. Party, oke. Tapi pertanyaannya, setelah pulang ngedugem, setelah pulang party, setelah pulang karaoke, masalahnya balik lagi ya? Balik lagi, stres lagi kalian. Tapi rupanya ada refreshing caranya Tuhan loh. Yaitu dengan apa? Berbahasa roh. Berdoa, memuji, menyembah di dalam masa perhentian bersama Tuhan. Ketika kita berbahasa roh, kita nangis, kita gak ngerti kenapa kita nangis. Kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Kita berkata-kata dalam bahasa roh, tapi tiba-tiba kelemahan kita diangkat Tuhan. Kekuatan lama kita, kesakitan kita, kekecewaan kita dikembalikan kekuatan yang baru, shalom yang baru dari Tuhan. Ini masa perhentian, ini masa peristirahatan, inilah masa refreshingnya Tuhan. Jadi kalau stres, ambil gitar, muji nyembah Tuhan, pakai bahasa roh.
Nggak apa-apa, nggak usah nyanyi, pakai nada aja, pakai bahasa roh. Orang yang dengerin nggak ngerti. Memang kata Alkitab nggak ada yang ngerti, kecuali karuniai pengertian bahasa roh. Tapi di situ nanti akan ada hikmat-hikmat Tuhan yang baru, akan ada urapan Tuhan yang baru. Apalagi ketika kita masuk hadirat Tuhan. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan kuat menghadapi goncangan-goncangan pelayanan. Itu nggak gampang jadi hamba Tuhan. Apalagi jadi gembala. Yang si A maunya gini, yang si B maunya gini, yang si C maunya gini, yang si D maunya gini. Wah, saya bingung kan di tengah-tengah. Tapi ketika saya dalam hal-hal yang jalan persimpangan, di mana saya sulit untuk memutuskan, apa yang saya lakukan? Saya muji nyembah Tuhan, saya berbahasa. Terkadang saya ngambil keputusan. Nanti Tuhan yang beracara sendiri. Saya nggak perlu banyak ngomong, saya diam aja. Nanti Tuhan yang beracara sendiri. Jadi yang keenam adalah refreshing, penyegaran, pelepasan stres. Gak ada tuh dalam anak Tuhan stres. Aduh, makanya kemarin siapa yang ngomong ya? Saya setengah mati. Jangan setengah mati, kita masih hidup gitu. Kita jangan setengah-setengah matinya. Kalau mau hidup mati-mati gitu. Jangan setengah-setengah, gak enak itu rasa setengah. Jangan. Jadi ada juga anak-anak dunia tapi ya bukan orang percaya. Di sini nggak ada, puji Tuhan di sini nggak ada. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Ya, jadi artinya ini penting, berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah sekarang gitu ya, kita udah tahu nih, wah keren ya, hadiahnya Tuhan, berkat istimewanya Tuhan keren banget loh, ya kan? Makanya saking kerennya murid-murid langsung merespon. Dia tahu ini penting. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus naik ke angkat dengan tangan penuh berkat. Murid-muridnya tidak berdiam diri, murid-muridnya merespon. Responnya apa? Langsung doa kan di loteng atas rame-rame. Akhirnya apa? Dia dapat kepenuhan Roh Kudus. Diawali dengan berbahasa. Nah sekarang kita mungkin dalam hati kita mau. Hamba Tuhan nggak bisa ngebaptis kalian. Baptisan Roh Kudus ini Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang akan membaptis kalian. Bagi yang mau. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Bagaimana caranya supaya dapat baptisan Roh Kudus? Kan gitu ya, saya mau dong Tuhan, saya mau dong Pak, gimana caranya, ajarin. Ayo kita buka ayatnya, ada ayatnya yang mengajarkan kita. Coba buka Lukas 11 ayat 13, ini penting ya, Lukas 11 ayat 13. Saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagi yang mau, ini jalannya. Ayo kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya. Jadi dulu saya kepengen. Saya benar-benar kepengen. Saya tahu nih, wah ini waktu diajarin saya, wah keren Tuhan, ini keren banget Tuhan. Saya bilang ini keren, ini senjata terkeren menjadi pengikut Kristus gitu. Karena kita diutus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, meneruskan amanat agung Tuhan Yesus sampai selesai. Tapi kan kita harus punya persenjataan, kita punya kuasa, kita punya perlengkapan yang dari Tuhan. Nah Tuhan bilang begini, aku akan berikan kepada yang minta kepadaku. Kalau bapaknya preman, ya misalnya nih ada seorang ayah nih preman, gitu ya. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin tuh preman kasih batu ke anaknya. Pasti sejahat-jahatnya, segalak-galaknya bapak, dia pasti mengasihi anak. Benar apa benar? Benar ya? Apalagi Bapa di sorga. Kalau kita minta Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus, Bapa di sorga akan berikan kepada kita. Karena saya sudah pernah saya minta, dikasih. Dan saya percaya di sini, kalau ada yang merindukan baptisan Roh Kudus, nanti pada saat pujian penyembahan minta sama Tuhan. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Pemusik boleh naik ke atas mimbar. Jadi kesimpulan dari khotbah hari ini tentang berkat istimewa. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pada saat itu juga murid-murid merespon. Karena itulah pertemuan terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Artinya pesan-pesan Tuhan Yesus itu sangat amat terlalu penting.
Dan berkat istimewa yang Tuhan janjikan itu adalah berkat yang mengandung berkat. Bukan satu berkat, tapi berkat yang mengandung banyak berkat. Yang pertama adalah memberikan kuasa, kedua memimpin kita, ketiga menyampaikan rahasia, yang keempat membangun kita dalam kelemahan kita, yang kelima menyempurnakan doa, yang keenam menyegarkan kita, refreshing. Itu penting sekali. Oleh sebab itu, minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak usah lihat kiri kanan. Nanti kalau pada saat minta nggak usah lihat kiri kanan, fokusnya ke Tuhan aja, bilang sungguh-sungguh, Tuhan saya mau dapat baptisan Roh Kudus. Tuhan tolong jamah saya, Tuhan tolong lawat saya, Roh Kudus tolong gerakkan lidah saya untuk berbicara. Kita responi dengan iman. Jangan mikir itu bahasa apa, tidak usah berpikir. Karena ikut Tuhan itu di luar logika. Ikut Tuhan itu dalam keilahian Allah. Tidak bisa dalam logika manusia. Katakan dengan iman, biarkan Roh Kudus mengalir dengan begitu saja. Percayalah, Tuhan pasti berkenan kepada orang-orang yang merindukan bahasa roh. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Haleluya, Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sekarang kita ulang dari awal dengan sungguh-sungguh. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu
curahkan di tempat ini. Biarkan musik bernyanyi lembut dan juga dengan singer dan orgel. Para jemaat mulai yang bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang belum bisa berbahasa roh bermazmur. Hirata karada basya karala barata karada basti kirala basyikuria la basya karada bayara la bayara la bayara la bayara. Hurata karala basti kirala basya karada bayara la bayara la bayara la bayara. Berhembus, 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Hirata karada basya karada bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Horata karada basti kirala basya karada bayara la bayara la bayara. Himasi kirala basya karada bayara la bayara. Minta sama Tuhan, minta, biarkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus menggerakkan lidah kita. Biarlah kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, dengan iman, dengan iman, dengan iman. Horata karada basya karada bayara la 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 bayara. Horata karada basya karada marata karada basi kirala basya karada bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Hirata karada basi kirala basya karada basya karada. Para pemusik berbahasa roh. Horata karada basya karada bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Horata karada basi kirala basya. Jesus, Jesus, Jesus. Baptisan Roh Kudus turun. Baptisan Roh Kudus turun. Baptisan Roh Kudus turun. Hirana basya karada bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Hibasi kirana basya karada bayara la basya kirana basya. Kusi kirana basya karada bayara la bayara. Shikila
Mari kita katakan dengan senyum-senyum. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadiratmu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami Tuhan. Urapilah kami Ini permohonan kami Tuhan. dengan minyak Kiranya sorga merespon, penuhilah kami permintaan kami anak-anak. dengan Biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam hidup anak-anak. Kuasa-Mu dinyatakan melalui baptisan Roh Kudus yang sudah mereka terima. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami percaya dan sangat percaya bahwa kami sudah menerima baptisan Roh Kudus. Biarlah kami mulai hari ini sudah mendapatkan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa yang adalah rahasia. Bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah saja. Biarlah kami semakin bertumbuh, semakin dibangun, semakin dipimpin. Bahkan kami percaya kami akan mengalami masa perhentian bersama Tuhan ketika kami berkata-kata dalam bahasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau sudah menanggung doa kami dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus, supaya kita ingat akan karya Dia di kayu salib. Karena penebusan dosa itu adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia ingin memberkati kita lewat perjamuan kudus ini. Kita harus ingat akan kebaikan Dia, akan kasih-Nya, pengorbanannya yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus pastikan bahwa kita layak masuk dalam perjamuan kudus. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, mungkin kita harus melepaskan pengampunan, kita harus membersihkan hati kita. Biarlah sekarang masing-masing kita koreksi diri, bercermin diri, dan minta ampun sama Tuhan, supaya kita layak di hadapan Dia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau ada dosa dan pelanggaran telah kami lakukan, kami mohon ampun Tuhan. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami, tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah berkat istimewa dari Tuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.